Shalom adik-adik, hari ini kita akan memulai untuk kebaktian ibadah hari Minggu kita di tanggal 30 Januari 2022 dengan tema Tuhan dipanggil untuk mengasihi. Nah adik-adik, sebelum kita memulai untuk kebaktian ibadah Minggu kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Sudah selesai, adik-adik kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari lagu suplemen, yaitu tema judulnya Segala Puji Syukur sambil bangkit berdiri. Tinggikan namamu, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing untuk menikmati firman-Mu, hukum-Mu yang makin bisa kami hayati. Ya Allah Bapa, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan mau untuk memasuki Purun Taurat. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih
titah Tuhan yang menjadi Taurat dalam minggu kita hari ini, yaitu titah yang kelima. Mari adik-adik mengikuti apa yang Inang akan sampaikan. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, Hormatilah Bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah titah Allah. Mari kita bersama-sama meminta kepada Tuhan dan ikutilah doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakui dosa kita selama 1 minggu. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jumat 410 ayat 1, Tenanglah kini hatiku, sambil bangkit berdiri. Marilah kita meminta kepada Tuhan akan pengampunan dosa kita dan ikutilah doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, silakan duduk. Kita akan mau membaca epistel dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Namun sebelum itu kita nyanyikan lagu pujian dari Kidung Jumat 3 ayat 1, Kami puji dengan riang. Kita membaca epistel di minggu kita hari ini yang tertulis di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat ketiga. Kita membacanya secara bergantian. Inang memulai dari ayat yang 1. Di ayat ketiga nanti kita bersama-sama membacanya. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita sama-sama ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakui iman kepercayaan kita. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1-2, Ajaib Benar sambil bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita seperti teman kita seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Untuk warta sekolah minggu kita hari ini, yang pertama untuk di minggu ini yang melayani adalah dari Inang Pendeta Boru Panjaitan, dan untuk MC dari Bang Basar. Untuk pemusik kita diiringi oleh Kak Bas. Kemudian untuk pengumuman kedua, untuk jam pengumpulan aktivitas adik-adik itu maksimal jam 3 sore. Dan untuk setelah jam 3 sore adik-adik tidak akan mendapatkan kupon. Kemudian untuk pengumuman yang ketiga, untuk yang adik-adik yang mengirimkan saat teduh bisa dikirimkan ke grup orang tua. Kemudian untuk pengumuman keempat, petugas doa syafaat tanggal di minggu depan itu dari kelas 5-6. Nah adik-adik, mari kita dengarkan doa syafaat dari teman kita kelas 3-4. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat dan karunia yang Kau berikan sampai sekarang. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan dan sembuhkan orang yang sakit, dan berikan umur kita supaya panjang umur
dan berikan kita rezeki, dan berikan semangat buat kita semua. Dan Tuhan Yesus berkati juga bangsa dan negara kita, supaya pulih dari pandemi dan terbebas dari virus COVID. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan nyanyikan lagu pujian dari yaitu Firman-Mu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Roma 12 ayat 9 sampai ayat ke-11. Inang mengharap semua kita membuka Alkitab kita, dan Inang akan membacakan bagi kita semua. Kalian mengikuti di dalam hati kamu masing-masing. Roma 12 ayat 9 sampai ayat ke-11 demikian dikatakan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tadi dikatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Ini kira-kira nasihat siapa ya? Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kenapa yang mereka dinasihati? Biasanya siapa sih yang perlu dinasihati? Orang yang perlu dinasihati adalah orang yang mungkin melakukan kesalahan, yang kurang pengetahuannya, dinasihati tentang pengetahuan, yang mungkin melakukan pelanggaran, atau orang-orang yang mungkin dinasihati supaya ketika berjalan di dalam kehidupannya, dia ingat nasihat orang tuanya, dia ingat nasihat seseorang yang pernah bicara dengan dia semakin menjadi punya bekal untuk menjalani hari-harinya. Jadi nasihat itu bukan sesuatu yang buruk. Nasihat itu ternyata sangat penting bagi kita. Yang pertama, supaya menegur kesalahan kita, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Yang kedua,
nasihat itu bisa menjadi bekal untuk menjalani hari-hari kita. Dengan nasihat itu kita bisa ingat, kita bisa menentukan apa yang baik. Dan itu pula yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam teks ini. Dia menasehati orang Kristen ketika di bawah kepemimpinan Kaisar Romawi waktu itu yang mengalami guncangan. Karena apa? Kaisar Romawi tidak menyukai kekristenan. Dia tidak suka orang-orang yang menganggap Yesus adalah raja dan segala raja. Jadi Kaisar ketika itu membantai semua orang Kristen, sehingga jemaat waktu itu merasa ragu untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan baginya. Jadi mereka takut dan khawatir, dan kekhawatirannya membuat dia menjadi mementingkan dirinya sendiri, gak peduli dengan orang lain, menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia lupa untuk mengasihi orang lain, sehingga dengan mementingkan dirinya maka kendurlah keyakinannya akan Tuhan, semakin melemahlah kekuatannya, dan semakin tidak mau melakukan pelayanan karena dia takut dengan orang-orang yang berkedudukan atau raja ketika itu. Nah, oleh karena itu Paulus sebagai hamba Tuhan yang telah diubah Allah tadi, yang dari Saulus menjadi Paulus, yang tadinya dia tidak suka dengan Kristen, orang yang mengikut Kristus, malah justru dia sebagai peneguh menyebarkan firman Tuhan tentang kasih Kristus. Dinasehatinya lah jemaat-jemaat yang ada di Rom, dikatakan hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Kok dibilang begitu ya? Iya, dia bilang kasih sama Tuhan, dia sayang sama Tuhan, dia mencintai Tuhan, tetapi dia mementingkan dirinya sendiri. Dia egois, dia gak peduli dengan orang lain. Kalaupun dia melakukan sesuatu terhadap orang lain, hanya untuk menjaga citranya sendiri. Nah, oleh karena itu diingatkan, jangan berpura-pura, tetapi hendaklah kasih itu di dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang tentunya menganggap bahwa saudaranya itu penting, temannya itu harus menjadi orang yang perlu dibelanya, dijaganya, dikasihinya dengan baik. Yang bukan menganggap itu orang lain gak begitu berarti baginya. Nah, firman Tuhan ini mengajar kita adik-adik sekolah minggu bagaimana mengasihi sesama sebagai saudara. Di rumah kita, kamu ke adik kamu atau bagi yang punya adik atau kakak, abang atau yang tinggal ada beberapa anggota keluarga, pasti meskipun kamu punya adik atau abang, kakak yang mama dan papanya sama, terkadang kita mau berantem juga kan? Ya, kita mau berantem sama kakak dan abang kita, tetapi tidak membuat kita untuk mengusirnya dari hidup kita. Malah justru dengan demikian ketika kita berantem, lalu kita berdamai lagi, kita memaafkan, lalu kita lupa apa yang sudah terjadi dulunya itu. Itu adalah arti dari sebuah persaudaraan. Tuhan menjadi manusia di dalam Yesus pun mau mengampuni dosa, dan pengampunannya itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kasih Allah itu, kasih yang diminta di dalam firman ini, nasihat untuk hidup mengasihi adalah bisa memaafkan orang lain, menerima kesalahan orang lain, dan menjadikan dia sebagai saudara kita. Jangan hambati hatimu dengan berpura-pura baik sama orang lain, karena berpura-pura baik itu ada batasannya. Contohnya nih ya, Inang pernah nih sama adik kalian namanya Yogi, anak Inang. Jadi Inang tiba-tiba udah pulang nih sama Felis dia ya, mereka di depan kulkas. Lalu setelah Inang pulang dan tiba-tiba nangkap mereka ada di depan kulkas, saya bilang, kalian berdua ngapain? Nah, tiba-tiba karena begitu mendengar suara Inang, mereka sembunyikan tangannya ke belakang. Baru saya tanya lagi, kalian lagi ngapain? Gak apa-apa mah. Tapi mereka gak bergerak dari tempatnya. Gak apa-apa. Inang curiga, ini pasti ada apa-apanya gitu. Nah, waktu gitu Inang coba lama-lamain. Udah sih mah, mama mau ganti baju kan? Mama mau silakan ke kamar mah. Enggak, mama gak mau ke kamar. Mama mau lihat apa di belakang tangan kalian itu. Apa yang kalian sembunyikan? Lalu karena si Yoginya gak tahan dingin, akhirnya sesuatu jatuh dari tangannya karena dia gak sanggup lagi memegangnya. Rupanya mereka mau makan es krim tanpa sepersetujuan Inang gitu.
Ketika dia pegang, es krim itu terlalu dingin. Dan itu membuat dia tangannya nggak tahan memegangnya. Pura-pura di depan inang tidak ada apa-apa, ternyata di tangannya sudah ada sesuatu. Lalu saya ingatkan, kalau saya melarang terlalu banyak memakan es krim itu adalah untuk menjaga kesehatannya. Bukan karena saya tidak suka, atau mungkin saya tidak sayang sama mereka. Lalu mereka saya berikan pengertian. Yang mau saya bilang adalah ketika kita berpura-pura tidak ada apa-apa, rupanya itu akan menyakiti diri kita. Dia nggak tahan memegangnya. Nah, jadi adik-adik nggak boleh berpura-pura di dalam melakukan sesuatu, apalagi menyayangi saudara. Ini punya cerita seperti ini. Ada saudara kembar, ini kembar loh, kembar, abang dan adiknya. Mereka sudah kelas 6 SD. Tapi sepanjang mereka bersama, sepertinya orang tuanya, papa mamanya itu lebih sayang sama yang abangnya daripada yang adiknya. Dan kebetulan si abangnya itu meskipun dia abangnya, badannya lebih kecil daripada adiknya. Si adiknya lebih besar badannya. Lalu si adiknya ini melihat papanya, mamanya itu selalu sayang dan lebih jaga sama abangnya. Dia menganggap bahwa abangnya itu seperti merebut semua kasih sayang mama papanya. Jadi dia merasa tidak adil bagi dia. Sehingga suatu hari dia curhatlah kepada seorang opung-opung. Dia bilang, mama bapak aku itu gak adil. Mereka lebih sayang sama abangku daripada aku. Padahal aku lebih kuat, aku lebih sering membantu mereka, aku lebih sering disuruh ngapa-ngapain. Dia bilang begitu. Kok gitu ya? Lalu si opung-opung itu bilang gini, jadi kok gak suka sama saudara kembarmu itu? Enggak suka aku. Jadi gimana? Biar aja, aku maunya dia, aku doain aja dia cepat mati katanya. Loh, kok gitu? Iya, karena aku mau mama papa aku melihat aku aja. Nah, baru si opung itu bilang, oh gini aja. Nih aku kasih nih, ada permen. Dikasih botol permen sekecil ini, di dalamnya ada butiran-butiran permen tuh. Baru dia bilang, kasih ini sama abangmu pelan-pelan. Kasih deh, katanya. Ini apa? Nanti kalau dia makan sedikit, tapi sekali, satu hari, satu aja ya, katanya. Biar kalau nanti dia mati nggak ketahuan kau ngasih apa, katanya. Oh, di pikiran si adik itu bilang, oh berarti ini racun gitu. Karena dia udah marah banget, iblis sudah menguasai hatinya. Jadi dia ingin sekali abangnya cepat mati. Nah, persyaratannya kata si opung itu, kalau kau kasih satu permen ini, kau harus berbuat baik sepanjang hari supaya kau nggak dicurigai orang, katanya, sama abangmu itu. Oke, baiklah. Dia lakukan begitu. Dia kasih permen pertama, dia pura-pura baik pertama-tama. Lalu dia kasih permen kedua di hari kedua. Dia tetap baik dan abangnya tetap melakukan, karena melihat adiknya itu semakin baik. Dia mau bantuin abangnya, bahkan ketika ada temannya yang mengganggu abangnya dia belain. Ketika abangnya disuruh oleh orang tuanya dia ambil alih. Semuanya dia lakukan untuk menyenangkan abangnya. Lalu ketika abang itu melihat adiknya itu begitu baik, dia juga ternyata semakin menyayangi adiknya. Apa yang diberikan orang tuanya, dia selalu beri lebih banyak sama adiknya. Apa yang diterima dari orang lain, dia berikan pada adiknya. Apa yang dia ada, dia bagi dengan adiknya. Dia merasa bahwa dia memiliki adik yang luar biasa. Karena saking sayangnya abangnya itu. Rupanya permen yang satu botol kecil itu sudah setengah habis. Di perjalanan setelah hampir habis, si adik itu semakin sayang sama abangnya. Melihat abang yang selalu berbagi, meskipun dia lemah dia selalu berusaha menolong adiknya. Dia lebih pintar, dia mengajari adiknya. Di sekolah dia selalu membanggakan adiknya. Dan seterusnya begitu. Akhirnya dia menyesali perbuatannya. Dia temuilah si opung tadi itu. Dia bilang, opung, aku gak mau abangku mati. Aku sayang sama dia karena dia sayang sama aku. Kami saling menyayangi. Dia menyayangi aku. Dia bilang begitu. Lalu si opung itu bilang, itulah sebenarnya permen kecil yang saya berikan bagimu itu adalah vitamin yang membuat dia makin sehat. Itu bukan racun, katanya. Nah, opung mau ajari, ternyata kalau kau mengasihi orang lain, kau pun akan memperoleh kasih. Dan itu akan membuatmu tidak kendur untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Malah justru berusaha melayani dia, melakukan yang terbaik bagi dia, sehingga engkau memperoleh kasih yang luar biasa, yang membuatmu menyadari betapa menyenangkan saling mengasihi. Kata si opung itu tadi. Demikian juga akhirnya setelah dia mendengarkan itu, dia terus mengasihi abangnya, dia terus menyayangi abangnya,
Dan rupa-rupanya akhirnya dia tahu kenapa mama papanya itu lebih memperhatikan abangnya. Dari lahirnya, rupanya si abangnya itu sudah mengalami kelainan jantung. Jadi dia membutuhkan perhatian yang berbeda sekali, harus diperhatikan dengan baik. Semenjak dari itu, dia selalu akur, dia tidak berpura-pura lagi, dia sungguh-sungguh menyayangi abangnya, dan mereka berdua menjadi anak kesayangan bagi mama dan papanya, terlebih tentunya bagi Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita mau diajarkan melalui kisah tadi, melalui firman hari ini, kita harus mampu mengasihi orang lain. Percayalah, dengan mengasihi sesama kita seperti saudara kita, engkau sedang memupuk kasih Tuhan terhadap hidupmu. Dan jangan pernah kendur. Di ayat 11 katakan, jangan hendaknya kerajinanmu kendur. Janganlah biarkan rohmu yang menyala-nyala itu melemah, tetapi layanilah Tuhan terus. Layanilah Tuhan. Artinya, meski kadang mungkin setelah kau melakukan yang baik, mengasihi temanmu, terkadang cinta kasih itu tidak dibalas dengan cara yang sama. Namun, jangan menjadi kendur, jangan menjadi lemah, dan berhenti mengasihi sesama. Ingatlah, kalau orang lain tidak membalas kasihmu, ada Tuhan Allah Bapa yang akan membalasnya. Jadi cintai sesamamu, cintai mama papamu, cintai keluargamu, adik kakak, atau teman-temanmu seperti saudara sendiri. Ingatlah, percayalah, dengan demikian engkau akan menjadi bagian dari kerajaan Allah, dan Tuhan akan menyayangi engkau dalam setiap perjalanan hidup sampai nanti kau besar. Tuhan beserta denganmu. Tidak ada hal yang mengkhawatirkan lagi. Mengasihi adalah tugas kita yang telah diberikan Tuhan. Selamat mengasihi sesama kita, dan teruslah hidup dalam kasih. Jangan pernah kendur. Layanilah Tuhan dengan cinta kasih kepada sesama, kepada saudara, kepada orang tuamu, dan jadilah anak-anak Tuhan yang dicintainya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Sungguh Tuhan, kami ingin hidup di dalam kasih. Kasih yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus, yang menjadikan kami bagian dari anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kami juga mau mengasihi sesama kami sebagai saudara kami, yang di dalamnya kami mampu memahami, memaklumi, mengampuni kesalahan orang lain. Sehingga kami pun Tuhan terus hidup di dalam damai, dan terus membawa kasih Kristus itu di dalam setiap hubungan kami dengan orang tua kami, saudara kami, adik kakak kami, dan teman-teman kami, dan kepada orang-orang lain, bahkan kepada orang yang tidak menyukai kami sekalipun. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu hidup di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah Bapa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang selalu mencintai dan mengasihi kami, memberikan pelayanan yang terbaik bagi adik-adik sekolah minggu, melakukan pelayanan-pelayanan dengan seluruh kemampuan dan kecintaan mereka. Berkati para guru sekolah minggu, berkati pekerjaan, pendidikan, dan masa depan mereka. Berikanlah Tuhan kebahagiaan yang daripadamu bagi mereka Tuhan, supaya mereka terus merasakan bahwa ternyata Tuhan juga menyertai mereka di dalam suka dan duka dan pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati pekerjaan tangan dan pikiran mereka, supaya mereka juga Tuhan bisa menjadi tanda kasih Allah bagi kami, terkhususnya anak-anaknya, sehingga melalui kasih mereka kami pun mampu mengasihi saudara kami, mengasihi sesama kami, mengasihi orang yang lebih lemah daripada kami, terlebih mengasihi orang yang tidak menyukai kami Tuhan. Di atas segalanya ya Bapa, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi hamba-Mu, kami layak menjadi anak-anak-Mu, kami layak menghidupi firman-Mu, terlebih kami layak menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami dan sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Mawar di Badaulan kita hari ini. Kak Mawar berharap semoga semua adik-adik beserta keluarga dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita.
Hari ini firman Tuhan untuk kita diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 11 dengan tema hidup dalam kasih. Nah, sebelum video Kamawar ini pasti kamu sudah mendengarkan juga video khotbah dari Inang Pendeta. Nah, sekarang Kamawar akan menambahkan beberapa poin dari yang sudah disampaikan oleh Inang Pendeta. Kamawar ulangi sekali lagi, temanya yaitu hidup dalam kasih. Nah, semoga adik-adik sudah baca semua ya perikopnya dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Poin pertama yang akan Kamawar sampaikan adalah sebagai orang percaya, adik-adik, kita jika melakukan sesuatu harus didasari oleh kasih. Kasih yang tulus dan murni. Kasih yang tulus itu gimana ya, Kak? Kasih yang tulus itu artinya tidak mengharapkan imbalan, melakukannya dengan ikhlas. Contohnya gimana ya? Misalnya nih, mama atau papa kamu minta tolong untuk melakukan sebuah pekerjaan. Contohnya, oke, habis makan biasanya ada yang cuci piring nih, terus kamu diminta tolong, Dek tolong cuci piringnya ya nanti habis makan. Nah, biasanya kamu gimana nih responnya? Mau mengerjakan dengan ikhlas, dengan sukarela, atau dengan bersungut-sungut? Nah, kalau anak Tuhan yang baik pasti mengerjakannya dengan ikhlas, dengan sukarela. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan sambil bersungut-sungut, percaya deh, pasti pekerjaannya terasa lebih berat. Tapi kalau mengerjakannya dengan ikhlas, dengan sukarela, pasti pekerjaannya lebih cepat selesai. Seperti itu. Jadi poin yang pertama, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus didasari oleh kasih yang tulus dan murni. Bukan cuma mengerjakan sesuatu juga ya. Misalnya menolong orang lain. Ada teman kamu misalnya kesusahan, atau kamu memberikan pulpen untuk dipinjam ke teman kamu, atau membantu adik kamu mengerjakan PR, harus didasari oleh kasih. Kenapa? Karena jika didasari oleh kasih, maka hasilnya juga pasti akan lebih baik. Seperti itu ya. Jadi kalau mau menolong orang lain, memberikan bantuan, jangan dengan keadaan terpaksa, tapi didasari kasih yang tulus dan murni. Oke adik-adik. Oke, yang kedua adalah, nah, adik-adik pasti sudah pernah mendengar ada banyak jenis-jenis kasih yang dibahas di Alkitab ya. Untuk kali ini Kamawar akan fokus ke kasih persaudaraan, atau yang disebut juga dengan kasih filia. Nah, kasih filia itu artinya kita mengasihi saudara kita. Kenapa kita harus mengasihi saudara kita? Karena kita semua orang percaya adalah anak-anak Allah. Adik-adik kelas 3-4 yang di rumah, Kamawar, guru-guru sekolah minggu, orang tua adik-adik, teman-teman adik-adik, semua kita semua adalah bersaudara dalam Tuhan, karena kita semua adalah anak-anak Allah. Nah, kan sama-sama anak-anak Allah nih, berarti kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, menghargai itu bukan cuma ke orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua, tapi ke teman-teman kamu juga, ke adik-adik kamu, ke guru di sekolah, ke kakak atau abang sekolah minggu, ke pendeta, inang pendeta, amang pendeta. Jadi kita harus mengasihi semua saudara kita, karena kita kan satu saudara. Maksudnya kita kan semuanya anak-anak Allah, sama-sama anak Allah. Seperti itu ya. Kemudian selain itu juga kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Misalnya nih, kamu diisengin sama temannya atau diledekin sama temannya. Nah, boleh nggak kita membalasnya dengan perlakuan yang sama? Nggak boleh ya. Sebagai anak Tuhan, maka kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kak, tapi susah loh. Masih kita udah dijahatin, kita diem aja dan kita balas malah dengan kebaikan. Nah, memang adik-adik, secara manusiawi pasti mungkin kita terkadang mengalami kendala ya. Misalnya, aku nggak mau, pasti dia udah jahat, aku tetap baik terus. Tapi itulah yang Tuhan Yesus mau dari kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tunjukkanlah kasih kamu kepada teman kamu, walaupun dia sudah jahat atau nakal sama kamu harus tetap membalasnya dengan kebaikan. Lama-lama nanti dia sadar, kok aku udah jahat tapi dia tetap baik. Nah, pasti dia akan berubah juga jadi baik. Jadi adik-adik harus bisa menjadi contoh ya, menjadi contoh bagaimana cara mengasihi
orang lain dengan baik. Nah, kalau nanti teman kamu sudah lihat, dia tetap baik padahal aku udah jahatin, nanti dia bisa mencontoh sifat kamu, jadi teman kamu juga nanti bisa menjadi baik juga, seperti itu ya. Kemudian poin berikutnya adalah seperti yang tertulis di ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, sebagai anak Tuhan, kita sudah seharusnya selalu memiliki antusias. Antusias itu apa artinya? Antusias itu artinya semangat yang tinggi. Semangatnya dalam hal apa, Kak? Dari hal, karena kamu kan masih belajar ya. Jadi tetap semangat giat untuk belajar, kemudian beribadah, mencapai cita-cita kamu, semangat terus, pantang menyerah. Jangan jadi anak Tuhan tuh nggak boleh cepat menyerah. Misalnya, aduh ini soal matematikanya susah banget nih, udah aku nggak mau kerjain. Enggak kayak gitu ya. Kalau yang itu bukan anak Tuhan namanya. Kalau anak Tuhan pantang menyerah, mencoba lagi, coba terus sampai bisa. Kalau misalnya mengalami kesusahan, minta bantuan dari orang tua, dari kakak atau abang kamu, seperti itu. Jadi anak Tuhan tuh pantang menyerah dan mau menerima tantangan. Nah, ini paling penting nih, mau menerima tantangan, harus semangat terus, seperti yang tertulis di sini. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Nah, harus rajin juga beribadah. Nah, kenapa sih Kak kita harus semangat terus, rajin belajar, giat bekerja, pantang menyerah, suka tantangan? Kenapa sih harus kayak gitu? Karena itulah yang diinginkan Tuhan Yesus dari kita. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu sangat senang, dia akan sangat senang jika kita melakukan hal-hal tersebut. Tuhan Yesus akan sedih kalau misalnya kita ada masalah sedikit langsung down, menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus pasti sedih kalau kayak gitu. Tapi kalau kita pantang menyerah, giat belajar, semangat terus untuk mencapai cita-cita, semangat beribadah, pasti Tuhan Yesus juga akan berkenan kepada kita. Dan kalau Tuhan berkenan kepada kita, pasti adik-adik harus percaya, pasti kita diberkati sama Tuhan, ditambahkan pengetahuan, ditambahkan kesehatan, dan semuanya yang kita perlukan. Jadi mulai saat ini Kamor berharap semoga semua adik-adik tetap semangat, khususnya di masa pandemi ini. Meskipun ibadahnya masih virtual, tetap semangat beribadah, semangat belajar, semangat membantu orang tua, dan semangat mencapai cita-cita kalian semua. Oke, nah itu saja firman Tuhan yang ingin Kamor sampaikan. Untuk aktivitasnya, adik-adik menghafalkan ayat Alkitab dari 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 bunyinya, yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, nanti ayatnya dihafalkan dulu. Kalau sudah hafal, kemudian divideokan. Videonya seperti biasa dikirim ke WhatsApp grup orang tua kelas 3-4. Nah, kalau adik-adik mengirimkannya sampai jam 3 sore, maka kamu akan mendapatkan 1 kupon. Itu ya. Oke, sampai di sini dulu adik-adik firman Tuhan yang bisa Kamor bagikan. Kamor berharap semoga adik-adik semua bisa menghidupi firman Tuhan yang Kamawar dan Inang Pendeta sampaikan hari ini. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di minggu-minggu berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta dan kakak sekolah minggu. Kita akan menyanyikan lagu untuk lagu persembahan adik-adik, yaitu Yesus Memanggil. Nah, namun sebelum itu, untuk adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, bisa mengumpulkan melalui rekening gereja, bisa ditransfer ataupun bisa dititip oleh orang tua adik-adik. Nah, adik-adik kita menyanyikan lagu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikut berjalan sama Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang
berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, dan juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama, kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat untuk beribadah dan jangan lupa untuk memakai maskernya dan 5M-nya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.